Keep coming! Keep coming! What? That's it. Hai seluruh, kali ini aku akan membahas film yang berjudul Frozen 2. Film ini adalah sequelan dari Frozen 1. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan pencet loncengnya ya. Tanpa berlama-lama, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali ketika Anna dan Elsa sedang bermain boneka es yang dibuat oleh Elsa. Kemudian datang ayah dan ibunya untuk menyuruh mereka tidur. Ayahnya lalu menceritakan bahwa dahulu ada hutan ajaib yang dihuni 4 roh elemen, yaitu udara, api, air, dan tanah. Di hutan ajaib itu tinggal sebuah suku yang bernama Notuldra. Mereka hidup berdampingan dengan roh hutan yang misterius. Suku tersebut juga bersahabat dengan kerajaan Arendelle yang pada saat itu masih dipimpin oleh kakeknya Elsa dan Anna, yaitu Raja Reynard. Raja Reynard membangun sebuah bendungan yang amat besar untuk hadiah perdamaian antara suku Notuldra dan kerajaan Arendelle. Saat acara perayaan perdamaian itu, ayah Elsa dan Anna masih remaja. Dia juga ikut ke hutan ajaib untuk perayaan tersebut. Namun di tengah-tengah perayaan, tiba-tiba suku Notuldra dan rakyat Arendelle saling serang begitu saja dan membuat Raja Reynard meninggal. Akibat peperangan itu, roh-roh di hutan marah dan membuat ayah Elsa terkena sihir roh hutan. Beruntung ada orang misterius yang menyelamatkan ayah Elsa. Kemudian para roh hutan itu menutup hutan ajaib dengan kabut tebal dan tak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana. Begitu juga yang ada di dalam. Mereka tak akan bisa keluar kembali. Lalu cerita hutan ajaib pun selesai dan mereka disuruh untuk segera tidur seluruh. Scan diperlihatkan ketika Elsa telah menjadi Ratu Arendelle. Dia mendengar suara misterius, namun ketika menanyakan kepada pengawal, pengawal tersebut tak mendengar apa-apa. Berlanjut ketika malam, Elsa, Anna, Kristoff, Olaf, dan Sven sedang bermain tebak-tebakan. Kala itu Elsa mendengar kembali suara itu. Elsa berkata pada Anna bahwa dia lelah dan ingin beristirahat. Kemudian kejadian aneh pun terjadi lagi. Api lilin mati, air mancur di tengah kerajaan menghilang, angin berhembus kencang dan tanah pun bergerak. Kejadian itu membuat rakyat Arendelle mengungsi ke bukit di atas kerajaan. Saat di bukit, Anna menanyakan apa yang terjadi pada Elsa, dan Elsa menjawab bahwa dia tak sengaja membangunkan roh-roh di hutan ajaib, dan dia juga mendengar suara misterius. Lalu datang para troll dan memperlihatkan kejadian masa lalu. Karena kejadian itu, Elsa akan pergi ke hutan ajaib untuk menemukan jawabannya. Di tengah perjalanan, Elsa mendengar kembali suara itu dan menyuruh Sven untuk berhenti. Kemudian mereka berjalan mengikuti suara dan sampai di depan kabut tebal yang menyelimuti hutan ajaib. Kristoff dan Olaf kemudian mencoba untuk masuk, namun tak bisa. Mereka malah terpental kembali seluruh. Lalu Elsa mencoba menyentuh kabut itu dan ajaibnya kabut itu terbuka dan membuat jalan untuk mereka masuk. Setelah di dalam, kabut itu kembali tertutup dan mereka pun tak bisa keluar. Hutan ajaib ini sangatlah indah. Di sana juga terlihat bendungan yang masih kokoh. Tiba-tiba ada angin kencang seperti angin puting beliung seluruh. Anna dan yang lain bisa keluar dari angin itu, namun tidak dengan Elsa. Elsa berjuang mengalahkan angin itu. Kemudian Elsa melihat cuplikan masa lalu terjadi. And remembers everything.
Setelah angin itu hilang, pepohonan bergerak seperti ada orang. Dan benar saja, muncul suku Notuldra dan prajurit kerajaan Arandel yang terjebak di dalam hutan ajaib. Tiba-tiba muncul roh api yang membakar hutan itu. Elsa mencoba memadamkan api itu, namun setelah diikuti api itu berasal dari seekor kadal. Kemudian Elsa menangkap kadal itu dan mendinginkannya. Setelah kejadian itu, Elsa dan Anna baru mengetahui bahwa ibunya berasal dari suku Notuldra dan ibunya juga yang menyelamatkan ayah Elsa saat masih remaja dulu. Di situ juga mereka melihat roh tanah berbentuk raksasa yang berkeliaran saat malam hari dan mereka melanjutkan perjalanan pada esok harinya. Esoknya mereka melanjutkan perjalanan untuk menemukan sumber suara misterius itu. Dan setelah berjalan jauh, mereka sampai di sebuah bangkai kapal. Ternyata itu adalah kapal ayah dan ibunya, Slur. Kemudian mereka masuk ke kapal itu dan menemukan sebuah kertas yang tak terjangkau oleh air. Mereka akhirnya mengetahui bahwa ayah dan ibunya berlayar untuk pergi ke Ataholan. Ataholan adalah tempat yang misterius. Mereka pergi ke sana untuk mencari tahu sumber kekuatan sihir yang dimiliki Elsa. Setelah itu, Elsa akan pergi ke Ataholan sendiri, tanpa Anna dan yang lainnya. Anna dibuat menaiki perahu es dengan Olaf menggunakan sihir Elsa. Wait, what are you doing? Anna, this might sound crazy, This but together! yeah, but Kemudian Elsa pergi sendirian dan saat di lautan, dia diserang oleh roh air yang berbentuk kuda. Beruntung Elsa bisa mengendalikan kuda itu dan pergi ke Ataholan menunggangi kuda tersebut. Elsa akhirnya sampai di Ataholan. Dia kemudian masuk ke lapisan es untuk mengetahui maksud dari suara itu. Ternyata suara itu memanggil Elsa karena Elsa adalah roh kelima dari 4 roh yang ada di hutan ajaib itu, Slur. Di situ juga Elsa diperlihatkan tentang masa lalu kakeknya, yang ternyata Raja Reynard membangun bendungan itu bertujuan untuk merusak hutan ajaib. Dan di situ juga diperlihatkan bahwa Raja Reynard mengkhianati suku Notuldra. Seketika saat Elsa melihat kejadian itu, seluruh tubuh Elsa membeku seperti pada film Frozen 1, Slur. Sebelum seluruh tubuhnya membeku, dengan sisa-sisa kekuatannya, Elsa mengirimkan pesan kepada Anna tentang kejadian masa lalu kakeknya. Ketika Anna sedang tersesat di gua, tiba-tiba muncul patung es kejadian masa lalu sang kakek. Dan berbarengan dengan tubuh Olaf yang sedikit demi sedikit menghilang. Berarti telah terjadi sesuatu pada Elsa. Anna yang telah mengetahui kejadian masa lalu sang kakek, kemudian berencana menghancurkan bendungan itu, dibantu roh tanah yang berbentuk raksasa ini. Saat bendungan itu hancur, seketika pula tubuh Elsa kembali hidup. Air dari bendungan itu mengalir ke arah kerajaan Arandel, dan sebelum menerjang Arandel, Elsa datang menunggangi kuda dan mencoba menghentikan air itu dengan sihirnya, Slur. Setelah kejadian itu, kabut tebal yang meliputi hutan menghilang dan hutan ajaib terlihat indah kembali. Elsa kemudian menghidupkan kembali Olaf dengan sihirnya. Di situ juga Kristoff melamar Anna dengan cincin yang telah lama ia simpan. Elsa kemudian memutuskan untuk tinggal di hutan ajaib bersama suku Notuldra, dan Anna menggantikan Elsa sebagai ratu di kerajaan Arandel. Dan film pun berakhir.